Kedua adalah barang yang digadaikan, marhun, alhamdulillah atau utang, dana yang diberikan, ada sigat, ada ijab, dan ada kabul. Ya, di sini kita jelaskan rukun gadai secara syariah ada tahapannya. Ada orang yang menggadaikan, ada yang menerima gadaian, ada barangnya, ada dananya, hutang, ada ijab dan kabul atau pengucapan ya. Syaratnya adalah yang ada beberapa hal. Yang pertama adalah rahin atau murtahin ya. Rahin adalah orang yang adalah orang yang menerima pinjaman, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman ya. Kalau sehat mau merayakan ya, mungkin orang yang tidak menggunakan sehat ataupun gila menggunakan barang ya, mereka tidak tahu bahwa barang itu digajikan tiga. Siga, yang kedua adalah sigar. Siga tidak boleh terikat satu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Rahan mempunyai misi melepaskan barang dan pembelian utang seperti halnya akan jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu yang waktu di masa depan. Misalkan sigar ini pengikatan. Kalau misalkan tidak dilunaskan akan diambil hartanya yang lain, tidak seperti itu ya. Nah, ini seperti jual beli. Jadi sebenarnya akadnya jual beli tapi bisa dimiliki kembali. Dalam Islam seperti itu. Tidak sepenuh lepas, tapi ini melepaskan hak secara sementara. Tidak secara selamanya. Dan ada yang ketiga ada marhun bih atau utang, harus merupakan hak wajib yang diberikan kepada pemiliknya, langsung diberikan. Memungkinkan pemanfaatan bila sesuatu menjadi utang atau tidak bisa dan tidak bisa dimanfaatkan. Kalau tidak sah, harus dikualifikasi, dapat dihitung jumlahnya. Tidak mungkin misalkan memberikan gadai emas, jadi tidak dihitung, hanya dikasih saja misalkan 1 juta 2 juta, harus didasarkan dengan dasar harga emas dan diestimasikan, ada estimasi, jadi dikurangnya berapa persen gitu ya. Dan tidak dapat dikualifikasikan rahan itu tidak sah. Baik, yang keempat adalah marhun barang ya. Aturan barang dalam mazhab Maliki tentang masalah ini adalah gadai dapat dilakukan semua barang macam harga ya, macam boleh juga pada mata uang ya. Mata uang tidak diperbolehkan, salaf dan pokok modal pada saham berkaitan dengan tanggungan. Oleh karena itu saat disarankan secara tunai, oleh karena itu tidak boleh pakai akad gadai padanya. Jadi ada barang dari secara tunai. Syarat barang yang digadaikan menurut pendapat ulama tadi ada 4 tadi ya, syarat untuk pegadaian, dan syarat barang yang digadaikan menurut pendapat ulama Syafi'iyah berupa utang yang utama, karena barang utangnya tidak digadaikan menjadi tepat karena sebelumnya tidak digadaikan, seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamkannya. Yang ketiga, mengingatkan dia tidak sedang dalam proses penantian dan tidak menjadi wajib digadai dalam kitab. Nah, syarat barang yang diperdagangkan, barang yang digadaikan harus dijual belikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimakan secara syariah, harus diketahui secara fisiknya, dan kemudian harus dimiliki rahin peminjam, setidaknya harus seizin pemiliknya. Nah, ini adalah bagian barang ini, dalam bagian ini harus jelas barangnya, harus ada bentuknya, dan itu dimiliki, bukan hasil pinjaman dan lain-lain. Nah, walaupun bila tidak dimiliki, misalkan ya si fulan ingin memperoleh pembiayaan mengenai pembiayaan warungnya, dia menggadaikan surat tanah, ternyata surat tanah itu punya orang tuanya. Nah, setelah itu bagaimana prosesnya? Bisa dilakukan gadai, tapi orang tuanya tersebut harus juga ikut tanda tangan dan akad atas utang tersebut. Jadi harus diketahui secara pemiliknya. Dan ini disebut rahan secara syariah. Jadi sumber barangnya jelas, tidak boleh tanpa tidak ada pemilikan. Nanti ini bisa menimbulkan gharar namanya, ataupun kecurangan atau risiko dalam Islam dalam pegadaian tersebut ya. Baik, sahabat semua, kita akan lanjut pada akad dari penyajian agama syariah, yaitu ulama syariah berpendapat bahwa pegadaian bisa sah bila memenuhi 3 syarat. Harus berupa hutang barang, hutang tidak bisa digadaikan, penetapan kepemilikan atas barang yang digadaikan, barang yang digadaikan bisa dijualkan manakala sudah masa pelunasan hutang gadai.
Nah, inilah akad-akad dari perjanjian gadai syariah ya, yang ditetapkan dalam Islam itu tetap syariah. Mekanisme perjanjian gadai ada 3 itu akad. Nah, ini ada 3. Yang pertama ada qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman secara rela ya, pegadaian menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif misalkan ya. Akad al-mudharabah itu seperti kita pelajari sebelumnya adalah jual beli ya. Dan akad bayal mukhayadah. Saya jelasin satu-satu. Qardul hasan misalkan gini, kita qardul hasan itu tanpa ada pinjaman, artinya pinjaman kebaikan. Jadi kalau kita misalkan ada sahabat kita meminjam, karena saya menggadaikan handphone saya perlu uang untuk makan keluarga, kita terima ya. Tapi kita tidak boleh misalkan kita gadai 1 juta, saya gadaikan handphone saya misalkan di 1 juta, saya gadaikan 1 juta rupiah, lalu kita kasih 1 juta rupiah. Nanti kalau istilah qardul hasan ada pinjaman kebaikan, tidak boleh saya lebihkan, nanti saya kembalikan ya sekitar 1.200.000 gitu atau 1.300.000. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Itu namanya ada tambahan atau riba. Kalau namanya qardul hasan itu adalah sesuatu akad hanya berupa kebaikan ya. Jadi kita pada sahabat kita ya udah yang 1 juta kasih dia punya uang 1 juta, dikembalikan lagi handphonenya, dan nanti dengan jumlah tetap, tidak ada penambahan dalam hal itu. Nah, itu namanya qardul hasan. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah ini kita lihat mudharabah itu seperti akadnya berupa jaminan. Mudharabah saya jelaskan. Mudharabah ini adalah seperti akad berjual beli ya, diperbolehkan dalam Islam seperti pegadaian syariah yang pada umumnya ya. Pegadaian kita lihat ada pegadaian syariah, kita misalkan menggadaikan itu jenisnya macam-macam ya. Tapi umumnya adalah barang yang benar-benar bernilai seperti emas ataupun surat kendaraan ataupun kendaraan bergerak, handphone dan lain-lain. Saya belum tahu selama ini ya, tapi barang-barang yang berharga, dan itu digadaikan dengan akad jual beli ya. Akadnya sudah menjual beli tapi secara sementara. Jadi emas nih, saya punya emas 10 gram, ya udah saya gadaikan. Nah, di situ ditulisnya akad jual beli, nanti kembalikannya ada cicilan ya per bulan. Cicilannya itu bulan karena kita mengakadkan sebagai jual beli. Nah, itu bedanya bunga dengan jual beli ya, dengan Islam ya, dengan syariah, dengan riba, dengan antara riba dan bunga dengan tambahan itu, dan jual beli seperti itu. Jadi akadnya sudah saya menjual, tapi nanti dia belinya lagi dengan harga tinggi. Jadi emas misalkan 1 juta, nanti saya akan beli lagi dengan cicil nih sebagai 1.200.000. Tapi kesepakatan itu diakadkan sebagai jual beli, bukan pinjaman. Sekali lagi bukan pinjaman, tapi sudah diakad jual beli. Suatu saat ketika ingin dijual, itu haknya daripada yang sudah menerima tersebut atau pegadaian tersebut ya. Ada bayar mukhayadah ya, ini Zulkarahan menginginkan menggadaikan barang untuk keperluan produktif, artinya menginginkan modal bekerja untuk pembelian barang ya. Misalkan barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan digadaikan. Jadi misalkan kita ada proyek membuat startup, misalkan kita mau gadaikan ini motor kita ya, nah itu untuk kegiatan produktif yang mukhayadah, kita pesankan misalkan dananya itu untuk membayar tenaga IT. Nah, kita di situ untuk membayar tenaga itu, kita berikan ketika kita mendapatkan investor atau balik dana. Nah, itu adalah salah satu akad dalam agreement syariah. Biasanya akadnya berjalan atas 2 syariah, yaitu akad rahan, yaitu menahan harta ya, dan mendapatkan dari hutang, ijarah ya, memelihara hak guna sebarang melalui pembayaran upah sewa ya, sewa untuk menarik pinjaman daripada pegadaian tersebut. Baik sahabat semua, itu udah agak akad dan saya sudah jelaskan mengenai pegadaian syariah. Mudah-mudahan lebih paham lagi kita mengenai akad syariah ini. Sesungguhnya dalam Islam itu semua itu sungguh mudah ya, ada semua aturannya, tinggal kita mau melaksanakan atau tidak.
seperti aturan-aturan Allah, kita bisa menjaga kebersihan, kesucian di masa pandemi ini. Dan satu lagi, ketika orang kesulitan dana, masa sekarang ini kita berbanyak bersedekah di jalan Allah, seperti dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah 261, itu sebaik-baiknya jual beli adalah abdinya kerja di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihatin ambatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ketika orang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu bagaikan dia menanam 7 bulir. Dalam 7 bulirnya adalah 100 bulir, 100 bulir itu dapat, dalam 100 bulir itu dapat 7 bulir, 7 sana dia dapat 7 bulir, jadi diberikan 100, jadi 700 kali lipat. Caranya luar biasa. Apalagi di masa Ramadan ini kita harus berlomba-lomba di hari-hari terakhir Ramadan, berlomba-lomba dalam memberikan kebaikan, memberikan bersedekah di jalan Allah, sehingga itu memberikan manfaat yang luar biasa, ya. Ganjarannya dilebihkan, bertambah berlipat. Dan Pegadaian Syariah ini hadir di tengah masyarakat untuk menjawab keraguan tentang pegadaian sekarang, ya. Apalagi kita lihat banyak pegadaian yang ilegal di pinggir jalan, bagai laptop, handphone yang bunganya sangat mencekik masyarakat, dan kita harus mengedukasi mereka jangan melakukan gadai seperti itu, Pak, Bu. Walaupun terasa mudah, pasti barang kita akan tidak kembali, walaupun kembali pun dengan harga tinggi. Nah, itu yang tidak boleh dalam Islam. Jadi suatu penetapan harga yang tidak wajar dalam Islam. Baik, sahabat semua, itulah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang pegadaian syariah. Kita akan kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dan Allah memberikan kebaikan kepada kita dan memberikan manfaat yang terbaik, manfaat bagi umat manusia. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.